Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang inferensia parameter regresi. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dari persamaan regresi ini yang bersifat random adalah YI dan error I. Di mana error I ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat, sementara YI juga berdistribusi normal dengan rata-rata beta 0 plus beta 1xi dan varian sigma kuadrat. Nah, karena B1 merupakan fungsi linear dari YI dan YI berdistribusi normal, maka nanti B1 ini juga akan berdistribusi normal dengan rata-rata tertentu dan varian tertentu. Kita ketahui dengan sifatnya yang unbiased, maka ekspektasi dari B1 itu sama dengan beta 1. Sementara varians dari B1-nya adalah sigma kuadrat per sigma xi min x bar kuadrat. Oke, kita gunakan pendekatan normal baku sehingga nanti dimasukkan ekspektasi B1 dan standar error dari B1. Nah, selanjutnya kita masih memiliki simbol parameter di sini, ya. Kita akan melakukan transformasi untuk menghilangkan sigma kuadrat yang nilainya tidak diketahui. Kemudian kita tahu bahwa n-2 s kuadrat per sigma kuadrat ini berdistribusi chi-square dengan derajat bebas n-2. Dan kita tahu rasio dari normal baku dibagi dengan akar chi-square derajat bebasnya itu berdistribusi t dengan derajat bebas v. Nah, selanjutnya nanti dengan mengkombinasikan rumus sebelumnya akan diperoleh standar error dari B1 dengan formula seperti ini. Di sini ada S kuadrat. S kuadrat ini adalah varians dari error. Ya, kita kenal istilahnya dengan nama mean square error. Ya, mean square error itu adalah sum square error dibagi dengan n-2 yang merupakan derajat bebasnya. Kita akan bahas lebih lanjut MSE dan SSE nanti pada penjelasan mengenai ANOVA. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa sekarang formulanya bukan lagi normal, tapi T dengan derajat bebas N-2. Oke, dengan memasukkan formula tadi, ya, kemudian di ruas sebelah kiri dan kanannya kita gunakan distribusi dari T. Kalau kita menggunakan confidence interval, berarti alfanya nanti kita bagi 2. Ya, kita ubah atau kita transformasi bentuknya sehingga yang tengah ini tersisa parameternya saja. Sehingga nanti estimasi intervalnya terlihat pada baris paling bawah berikut. Oke, selanjutnya inferensia selain dengan confidence interval, kita juga bisa menggunakan uji hipotesis. Uji hipotesis untuk beta 1 ini ada 3 jenis, ya, satu arah sebelah kiri, satu arah sebelah kanan, dan juga 2 arah. Tadi statistik ujinya yang kita gunakan adalah T, sesuai dengan penurunan rumus yang di depan tadi, bahwa nanti untuk beta 1 ini mengikuti distribusi dari T dengan derajat bebas N-2. Ya, jadi ini mengikuti pedoman yang sudah kalian pelajari di Menstat 2. Oke, selanjutnya adalah inferensia terhadap beta 0. Ini sebetulnya inferensia terhadap beta 0 ini jarang dilakukan. Kenapa? Karena biasanya kita hanya tertarik untuk melakukan inferensia pada beta yang berkaitan langsung dengan variabel X. Ya, namun demikian juga sama, ini harusnya B0, ya, dia memiliki distribusi normal dengan rata-rata beta 0 dan varians sebagai berikut. Oke, dengan formula yang sama seperti beta 1, nanti juga kita akan ubah bentuknya, ya. Dia juga mengikuti distribusi T dengan derajat bebas N-2, kemudian kita bentuk ke dalam confidence interval. Ya, dengan demikian berikut adalah bentuk confidence interval dari beta 0. Oke, selanjutnya adalah pendekatan ANOVA di dalam analisis regresi. Ya, jadi di dalam analisis regresi itu kita punya 3 komponen, yaitu YI, Y-bar, dan juga Y-cap. Y itu adalah titik observasinya, Y-bar itu adalah rata-rata dari Y, kemudian Y-cap ini adalah hasil estimasinya. Ya, berarti kita punya garis regresi, punya garis rata-rata dari Y, dan kita juga punya titik-titik dari Y. Nah, ini adalah selisih antara YI dengan Y cap I
Sementara yang berikutnya adalah selisih antara Y cap I dengan Y bar. Nah, ini adalah ilustrasi mempartisi jumlah kuadrat. Oke, selanjutnya dari gambar yang tadi kita akan pecah menjadi 3 bagian, yaitu SST, SSE, dan SSR. Nanti pada saat perkuliahan kita akan jelaskan bagaimana mendekomposisikannya dan menemukan rumus untuk masing-masing sum square ini. Oke, jadi nanti pada saat pendekatan ANOVA di dalam analisis regresi, kalian wajib untuk membuat tabel ANOVA seperti ini, ya, untuk membuat ringkasan dari hasil penghitungan kalian. Ya, jadi nanti source of variation-nya terbagi menjadi 3 komponen, yaitu regression, error, dan total. Nanti ada sum square-nya, ada derajat bebasnya, kemudian sum square dibagi derajat bebas ini adalah mean square, ya, kemudian nanti kita akan mendapatkan F hitungnya, yang berasal dari mean square regression dibagi dengan mean square error. Oke, dari tabel ANOVA tadi kita juga bisa menghitung koefisien determinasi yang merupakan penilaian ketepatan model. Ya, jadi R square ini adalah rasio dari SSR per SST atau 1 min SSE per SST. Ya, jadi R square ini nilainya antara 0 sampai 1. Ya, jadi kalau mendekati 1 berarti model yang kita gunakan semakin baik. Nah, kemudian di dalam regresi linear sederhana, selain mendapatkan koefisien determinasi, kita juga bisa mendapatkan koefisien korelasi. Ya, jadi R ini nanti kita bisa dapatkan dari akar R square. Tandanya gimana gitu kan? Kalau kita dapatkan R square yang tandanya selalu positif, nanti R-nya juga selalu positif. Padahal R itu bisa positif, bisa negatif. Nah, nanti tandanya bisa disesuaikan dengan parameter beta 1-nya. Oke, ini adalah kesetaraan antara koefisien regresi dengan koefisien korelasi. Ya, jadi kita bisa mendapatkan B1 itu diperoleh dari R dikali standar deviasi dari Y per standar deviasi dari X. Ya, kemudian uji hipotesisnya juga setara. Kalau sebelumnya sudah kita bahas tentang statistik uji dari betanya, sekarang kita akan bahas statistik uji dari koefisien korelasi. Ya, jadi juga menggunakan pendekatan distribusi T dengan derajat bebas N-2. Oke, demikian pertemuan pada kesempatan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.